Kita saat ini berada di radius sekitar 6 km dari Kawah Merapi, dan hari ini pada hari Kamis Kliwon tanggal 14 Januari 2021. Ini seperti yang biasa saya sampaikan, seperti yang sudah berkali-kali saya sampaikan pada dulur-dulur semua, bahwa hari Neptu Kliwon itu adalah Neptu Keramat Merapi, dan Kamis Kliwon ini memang ada fenomena yang tidak seperti biasanya, dan saya menilai, saya melihat bahwa fenomena di sepanjang hari ini sangat istimewa. Ya, sedulur-sedulur, selamat malam. Saat ini pukul 00 dan suhu udara menunjukkan 16,1 derajat Celcius, berada di ketinggian 1000 meter dengan radius kira-kira di garis lurus 6 km dari Kawah Merapi. Ini status siaga, jadi ini batas wilayah aman adalah di sebelah sana itu sudah KRV 36. Tapi ya sebelah ini Kali Boyong. Sebelah ini Kali Boyong, kalau terjadi letusan untuk saat-saat yang akan datang itu memiliki tingkat resiko yang lebih tinggi, karena arah letusan Merapi sendiri untuk saat ini mengarah ke Kali Kerasak, Kali Bedok, dan Kali Boyong. Ini Kali Boyong ini cukup dekat di sini, di sebelah sini. Aliran lava pijar bisa mengarah ke Kali Boyong yang seperti peristiwa letusan Merapi pada tahun 1994 yang cukup banyak menewaskan banyak korban di sekitar jalur Kali Boyong ini, terutama di wilayah Kaliurang Barat sampai di Bukit Urgo, kemudian yang di situ yang di Gua Jepang itu ya Telogo Nirmolo ya. Ya di situ ada juga di atas nggak jauh dari sini ada peternakan sapi, dan peternakan sapi waktu itu sampai ke Panggang semuanya. Sapi perah ya, sapi perah itu banyak yang terpanggang. Jadi selain korban jiwa juga korban ternak juga banyak sekali, bisa dikatakan di situ ya habis. Akhirnya dari itu dinas peternakan ya Mas. Iya. Dari dinas peternakan akhirnya ya tukar guling dengan dinas pariwisata, tempat yang dulunya untuk peternakan sapi, dan juga jatuh banyak korban tenaga yang merawat sapi waktu itu, sekarang dirubah menjadi Taman Gardu Pandang. Posisinya ada di sebelah barat atau ada di Kaliurang bagian barat di tepi Kali Boyong. Nah ini kami kesini pada malam ya, ini Kamis Kliwon, dan saya sangat penasaran dan tertarik dengan pola-pola Neptu Merapi, terutama pada saat Kliwon itu selalu saja ada fenomena alam yang spesifik. Kalau Kliwon yang tempo hari itu Sabtu Kliwon itu terjadi guguran lava pijar yang cukup intens sekali dan besar-besar, dan berlanjut hingga di hari berikutnya ya. Nah untuk saat ini atau Kliwon Kamis, hari Kamis Kliwon ini tanggal 13 sama 14 ini Mas ya, 14 ya, tadi tanggal 14 hari Kamis Kliwon, Neptu Kamis Kliwon ini yang terjadi seharian dari pagi buta sampai sore, kemudian dilanjutkan malam hari. Merapi terus-menerus diselimuti awan lentikular atau awan caping gunung, atau biasa orang menyebut awan caping atau bertopi. Jadi Merapi ini bertopi. Dalam spiritual Jawa ada gunung yang bertopi seperti itu merupakan suatu bentuk pertanda ya, berupa ya kalau yang percaya dan bisa menyaksikan akan melihat bahwa disitulah saat para entitas gaib, supernatural power, supernatural being turun ke
gunung, ya dalam hal ini adalah entitas para dewa atau kadewatan. Tapi memang saya sendiri menyaksikan pada hari Kamis Kliwon ini termasuk para leluhur besar, dalam hal ini adalah Ki Ageng Mangir Wonoboyo yang memiliki keahlian dalam mengolah lava pijar yang ya bisa dikatakan sebagai pawangnya gunung-gunung api yang ada di tanah Jawa ini ya terutama. Ini memang hari ini pada Kamis Kliwon sampai malam Jumat Legi yang kebetulan hari besar surut dalem Kanjeng Sultan Agung Prabu Hanyokrokusumo yang pasarannya di Pacimatan Agung Imogiri, itu seharian memang sibuk di Merapi ya. Tentu saja Merapi ada sesuatu dan memang ada suatu spirit yang cukup tinggi atau spiritual power yang mengadakan suatu di Merapi, tepatnya di hari Kamis Kliwon ini. Jadi awan caping gunung yang seharian terjadi ini ya, kalau secara ilmu geografi ya, ilmu tentang cuaca itu merupakan bentuk awan lentikular yang diakibatkan oleh badai yang terjadi di puncak gunung. Tapi dari sisi spiritual tentu saja ini ada suatu yang sifatnya rahasia. Nah, untuk Merapi sendiri pada Kamis Kliwon ini memang penuh misteri karena terjadi guguran lava yang cukup intensif hanya dalam tempo waktu yang tidak lama ya, termasuk cukup singkat, tetapi yang dominan adalah topi atau awan caping gunung yang terjadi dari pagi, siang, sore hingga malam hari ini masih terjadi, dan bahkan di malam hari ini masih lebih pekat lagi awan caping gunungnya. Padahal biasanya awan caping gunung itu terjadi hanya beberapa jam ya, kalau nggak di pagi hari ya di siang, tetapi ini terjadi pagi, siang, sore, dan malam. Nah, ini malam ini cukup aneh dan langka juga kalau awan caping gunung terjadi di sore menjelang malam hingga malam hari seperti ini. Nah, ini yang saya perlu sampaikan pada dulur-dulur semua bahwa Merapi ini masih menyimpan sejuta misteri yang boleh dikatakan kalau menurut para pengamat, para ahli gunung api ya, itu dengan adanya intensitas guguran lava pijar, Merapi ini seperti orang yang memompa ban kemudian terjadi bocor alus. Jadi bisa dikatakan ini jauh lebih aman daripada Merapi tidak mengeluarkan lava pijar, tidak membangun kubah lava yang kemudian terjadi terus-menerus efusi ya, atau efusif yang sifatnya itu letusan lelehan lava pijar. Itu tentu secara logika dan teori itu jauh lebih aman daripada tidak terjadi sama sekali, karena jika tidak terjadi sama sekali artinya ada tekanan gas yang begitu besar di dalam perut atau di kantong magma Gunung Merapi ini, dan itu bisa menimbulkan suatu letusan yang bersifat eksplosif. Itu secara teori ya. Tetapi kami secara spiritual juga punya pandangan ya cukup berbeda walaupun ada kesamaan. Kesamaannya di satu sisi memang adanya efusif, adanya guguran lava pijar yang terus-menerus terjadi ini cukup menggembirakan atau melegakan, artinya itu terus-menerus Merapi ini terjadi penggembosan gas yang artinya bisa mengurangi intensitas daya letus jika sewaktu-waktu terjadi, dan deformasi pun tercatat sekitar 9 cm per hari. Nah, untuk tempo hari memang sempat sampai 18 cm, sedangkan menjelang letusan Merapi tahun 2010 itu deformasi atau penggelembungan badan Merapi itu terjadi antara 40 cm hingga 60 cm per hari, itu sudah status awas, dan ternyata memang letusannya bersifat eksplosif atau ledakan yang besar dan keras. Tapi kali ini sejauh yang bisa saya lihat ya, kita ya sebagai warga, seluruh warga, saya mengajak teman-teman para warga yang berada tinggal di sekitar Gunung Merapi
jangan sampai terlena ya, jangan sampai terlena. Artinya fenomena efusif yang terus-menerus terjadi ini jangan kemudian dianggap Merapi ini cukup aman, karena yang terjadi bisa saja di luar yang kita duga kira sebelumnya atau di luar teori-teori tadi. Ya bisa saja dalam waktu beberapa hari atau minggu atau bulan ke depan tiba-tiba terjadi penyumbatan di kawah Merapi, entah itu karena pembekuan dari lava pijar itu sendiri, karena intensitas hujan dan lain sebagainya. Bisa saja itu menyumbat celah-celah yang saat ini telah terbuka. Nah, jika sumbatan-sumbatan itu terjadi cukup kuat, artinya ya lubang untuk penggembosan itu tertutup lagi, dan itu akan bahaya sekali. Dan itu bukan tidak mungkin, itu juga mungkin sekali. Seperti yang saat ini terjadi ya, mungkin beberapa orang atau kebanyakan orang mengira bahwa Merapi ini akan dominan efusinya atau lelehan-lelehan guguran lava pijar itu mengarah ke selatan melalui Kali Gendol. Tapi seperti yang 2 bulan lalu saya sampaikan pada dulur-dulur semua, bahwa yang ada di sebelah barat, di sebelah utara, supaya mari meningkatkan kewaspadaan dan jangan lengah, karena ada kemungkinan ada gelagat atau ada tanda-tanda alam bahwa Merapi ini akan mengarah ke barat, dan bahkan mungkin atau tidak menutup kemungkinan bisa terjadi ke utara ya, karena tebing di sisi utara, bibir kawah sisi utara ini kan tipis dan merupakan sisa kubah lava yang sudah sangat tua, jadi lapuk sekali ya dindingnya. Kalau terjadi suatu letusan, bisa saja dinding kawah sebelah utara ini ambrol. Kalau ambrol, yang terjadi apa? Ya tentunya luncuran lava pijar mengarah ke utara, ke arah Selo, bukan hanya ke barat atau ke selatan, tapi bisa juga mengarah ke Selo. Dan di sana kalau tidak siap, artinya warga di sana merasa aman bahwa selama ini sepanjang waktu tidak pernah terjadi letusan Merapi ke arah sana. Saya kira jangan beranggapan seperti itu, tetapi anggap saja semua sisi baik utara, selatan, barat, dan timur dari kawah Merapi ini semuanya mempunyai potensi bahaya yang cukup besar. Makanya selalu kewaspadaan dan sikap hati-hati itu yang utama. Dan secara spiritual saya tertarik untuk membahas sedikit ya tentang suatu tembang yaitu yang tercantum dalam serat Jongko Joboyo di Pupuh Sinom serat Sabdo Palon bait ke-5 dan ke-6, seperti berikut ini tembangnya. Sinten tan purun nganggeya yakti kula risa sami son sajeken putu kula perkasaan rupi-rupi dereng lega kang ati yen durung lebur tempur kula damel pratandha tembayan mami harti Merapi yen wis njeblok mili lahar to ngidul ngilen pura kira gondo banger ingkang wareh nggih punika medal kula
wis nyebar agama budi. Merapi janji mami, anggereng jagat satuhu. Kersani reng Jawata, sedaya gilirku manti. Boten kenging kalamunta kaowahan. Nggih punika medal kula. Kula iki sapa? Kula iki ya Yang Sabdo Palon, Yang Naya Genggong. Nah itu kalau benar-benar terjadi bahwa Merapi itu meletus ke arah ngidul ngilen atau ke arah barat daya, ya itu memang sudah tersurat dalam serat Jonggojoyo, dan itu menjadi suatu pertanda bahwa janji yang harus dipenuhi sudah tiba waktu dan saatnya, seperti yang tercantum dalam tembang serat Sabdo Palon. Suara apa ya? Yang jelas itu bukan suara manusia. Bukan suara manusia itu. Kira-kira suara apa Mas? Tahu nggak Mas? Itu bukan suara manusia, tapi suara-suara ya penghuni dari pusat sana, dari atas. Ya memang banyak yang pada turun sampai di bawah-bawah begini kalau Merapi sedang cukup aktivitasnya di atas rata-ratanya. Nah ini kalau memang nanti yang terjadi itu ternyata tebing sebelah utara itu runtuh atau yang sebelah barat laut juga runtuh, karena ini ada gejala kubah lava itu akan bergeser dan mungkin juga akan timbul lagi di tempat lain. Ya mungkin bisa di sisi utaranya kubah lava baru tahun 2021 ini ada lagi, mungkin bisa nanti ke utaranya lagi. Nah kalau memang itu yang terjadi, kemudian nanti terjadi letusan yang cukup besar, Merapi bisa benar-benar akhirnya menjadi gunung yang terbelah. Jadi seperti yang tersirat dalam serat Jonggojoyo, serat Sabdo Palon itu, bahwa Merapi arti Merapi sigar tengah hirong, itu sudah menjadi pertanda bahwa akan ada suatu perubahan besar di Nusantara ini, yakni bentuk kembalinya Gomo Budi. Demikian sedulur-sedulur yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan semua fenomena alam, kejadian yang ada di Merapi ini bisa menjadikan kita sebagai manusia-manusia yang bisa lebih berpikir rasional, masuk akal, dan bijaksana, baik dalam memahami segala sesuatu yang sifatnya fisik maupun segala sesuatu yang sifatnya metafisik. Karena bagi saya pribadi, bahwa gaib itu juga sesuatu yang sangat rasional untuk dipahami. Kalau Anda para pemirsa masih berpikiran bahwa gaib itu tidak rasional, bisa jadi karena itu informasi atau data yang salah dibaca atau dipahami, atau mungkin karena pemahaman Anda sendiri yang tidak komplit, yang tidak sempurna atau tidak lengkap. Jadi seperti diumpamakan buruk muka cermin dibelah. Kita sendiri yang kurang mampu mengumpulkan informasi, data, fakta, kurang mampu menyaksikan fakta gaib atau nomina, tapi sudah menyimpulkan dengan terburu-buru. Itu bisa saja terjadi, kemudian yang dinamakan buruk muka cermin dibelah. Demikian sedulur-sedulur, selamat malam dimanapun Anda berada. Terima kasih sudah mengikuti kami pada malam hari ini.
Semoga tansah pinaringan sehat berkas waras, lancar rezekinya dimanapun berada, selalu nyandung nyampar sekar cempaka mulya dalam kondisi dan situasi apapun juga. Mari kita tingkatkan kewaspadaan karena fenomena alam, bencana alam tidak hanya dari gunung yang berapi, tapi juga dari unsur atau elemen air, elemen tanah yang mungkin sangat potensial atau akan lebih potensial terjadi tahun 2021 ini. Demikian sedulur, Rahayu Sagung Titah Dumadi, Jaya Jaya Wijayanti, Wilujeng Rahayu Kang Tinemu, Bondolan Bejo Kang Teko saking kersaning Gusti. Rahayu, Rahayu, Rahayu. Ini kembangnya apa ini? Golek wis iki Mas. Dari kan kok. Oh, kan kok. Ki lurus wae iki. Pas ngliwati anu. Liwati kuntilanak. Teman-teman. Nah, ini yang suara-suara ada kuntilanak yang suka ketawa atau cekikian itu ya sebelah sana itu ada rumpun bambu. Nah, ini di sini loh. Kayak suara apa kayak? Cukup dalam jurangnya. Banyak ular. Wah.
Penasaran aku ini. Kok gone ketok koyo le angker banget ini. Ini memang tempatnya angker banget ini. Nah, ini sedulur-sedulur ini. Nggone iki angker banget iki. Nek rikono. Berarti Riki ya? Dulu di sini berarti peternakan sapi ya, Mas? Sik dhuwur. Sik akeh korbane pundi? Kalih ngandhap Riki. Nah, ini ya, dulur-dulur ini dulu di sini ini ya masih sambungan dari peternakan sapi di atas. Terus sampai di sini. Kalau yang di sini di bawah ini yang garap dam itu ya, Mas? Sebelah sana. Sebelah situ. Itu yang garap dam. Itu ada letusan Merapi tahun 1994. Letusan lahirnya sampai bawah sana tuh ya. Nah, di sini di bawah ini termasuk dulu banyak sekali korban yang sampai gosong. Jadi ngecap itu loh apa? Lahirnya itu kering tapi ada bentuk tubuh manusia. Tadi areng itu. Wah. Wah, ini tebing ya? Ini sudah tebing sungai ini. Ini pun pol. Nah, ini sebelah ini sungai ya. Ini cukup dalam sekali sungainya. Ini namanya Sungai Boyong. Nah, dulu di sini tersapu awan panas atau wedhus gembel waktu letusan 1994 sampai membuat wilayah Kaliurang Barat itu banyak sekali korban. Karena Merapi langsung meluncurkan materialnya menuju ke Kali Boyong. Wah, ini masih, oh ini angker sekali. Yang kemarin malam di sebelah sana itu ada suara kuntilanak yang cekikian ya, suara bunyi-bunyi kuntilanak. Dan di sini memang terkenal angker seperti kata ibu penjual warung tadi, juga sering lihat kuntilanak, pocongan dan lain-lain sebagainya. Ini baunya tapi nggak ada bau yang seperti jengkol atau pete. Ini artinya tidak ada makhluk gaib yang jenisnya itu kesaktiannya tinggi, yang bau jengkol atau pete nggak ada di sini. Itu ada suara kayak orang nangis wong kuwi mau krungu ra, Mas? Dengar? Di sebelah mana Mas dengere? Dengar sana. Kenapa? Mereka toh? Nggih, di sebelah sana. Yang memang di sana, daerah sana itu. Di sana, daerah sana itu yang banyak korban di sana ya. Turgo. Itu Gunung Turgo yang seberang itu, Bukit Turgo. Bukit Turgo sering didaki enggak ya, Mas? Sering didaki? Sering. Itu ada suara-suara bambu. Itu yang sarang kuntilanak di bambu sana tadi tuh. Dulu gardu pandangnya di sini, ya kan? Sekarang menjadi gardu pandang kuntilanak, pocongan, gendruwo. Suara langkah kaki srek-srek tadi
di sini. Krungu ora? Nang kene iki suara kaki srek-srek ini tadi. Ya, ini biasa kalau kayak gini-gini kamera blur-blur sendiri ini. Ini ada frekuensi pengganggu sinyal, pengganggu automatic, magnifier. Condong di bahaya sih. Oh, bisa runtuh ya. Jadi ini perlu diperhatikan sedulur-sedulur ya. Kalau mau main di sini nih, bangunan ini hati-hati karena bawahnya itu sudah growong, tanahnya sudah lubang, jadi bisa saja runtuh masuk ke dasar sungai, padahal cukup dalam sungainya. Kepanggang di atas aliran lahar ya di sana. Kenapa? Di atas lahar kan ada orang yang terpanggang dulu itu sana. Ya. Nyampe sana terakhir. Ya, ada gambar itu toh, bentuk orang yang terpanggang di Ya. atas lahar. Iya. Hanya bentuk badan orang itu. Iya. Niku di sebelah sana. Sungai yang di situ ya. Iya, di sana. Di sana. Itu udah ndak bisa diambil ya Mas ya. Bisa, Tapi ada tulang masih. masih. Cuman udah ya banyak udah hangus itu. Sudah hangus tapi ada bentuk orang itu. Iya. Tapi diidentifikasi ndak bisa. Siapa itu ndak bisa ya. Ya kalau diidentifikasi pakai ditayuh sukmone, jadi sopo namanya, tapi karena udah kejadiannya zaman dulu udah lama.